Krisis ekonomi masih terus menghantui kehidupan warga Inggris. Mahalnya biaya hidup bahkan membuat kalangan muda memutuskan untuk mengambil jalan penuh risiko. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Fenomena banyaknya mahasiswa kurang gizi bukanlah hal baru. Dalam laporan ITV News, dikutip Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022, Pantauan National Union of Students menemukan bahwa seperempat siswa juga rela berhutang, menggunakan kartu kredit hingga menggunakan skema beli sekarang dan bayar nanti, hanya untuk makan. Sebagian lain, sekitar 6% mengambil pinjaman bank untuk menyelesaikan pendidikan. Sementara 8% lain meminta bantuan darurat ke sejumlah pihak berwenang. Namun bukan hanya itu, terungkap pula sejumlah mahasiswa beralih ke cara ekstrim untuk membayar tagihan. Scarlett misalnya, mahasiswi ini, akhirnya memutuskan menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK), demi mendapat penghasilan tambahan yang menurutnya sangat penting. Menurutnya, sebenarnya banyak siswa lain yang tertarik menjadi PSK sepertinya. Mereka, tegasnya, banyak bertanya tentang bagaimana memasuki industri tersebut. Orang-orang yang mengagungkannya di internet telah membuat banyak orang bertindak seperti, "Oh, bukankah ini mudah dan menyenangkan dan glamor? Saya akan minum banyak sampanye dan menghasilkan banyak uang," katanya di laman tersebut. Tapi sekarang, apa yang mendasari mereka berubah menjadi sepet? "Saya sangat perlu membayar sewa saya," tambahnya menceritakan mengapa banyak mahasiswa menjadi PSK. Banyaknya warga Inggris yang beralih profesi menjadi PSK sebenarnya bukanlah hal baru. Ini terjadi sejak musim panas lalu. Setidaknya hal ini dimuat English Collective of Prostitution, sebagaimana dimuat Sky News. Pada Juni hingga September, ada tambahan sepertiga perempuan menjadi PSK. Krisis biaya hidup sekarang mendorong wanita menjadi pekerja seks dengan berbagai cara. Apakah itu di jalan, di tempat atau online, kata juru bicara Nikki Adams. "Secara keseluruhan apa yang kami lihat adalah orang-orang datang ke pekerjaan itu dari tempat yang putus asa," ungkapnya. Hal sama juga diakui Lembrava pekerja seks Mas. Lebih banyak perempuan yang menghubunginya untuk menjadi PSK demi bisa hidup dan mendapatkan tempat tinggal. "Mas berdiri selama 30 tahun dan kami khawatir kami mulai kembali berhubungan dengan perempuan yang sebenarnya sudah lepas dari bidang pekerja seks bertahun-tahun lalu," katanya. Jelas bahwa kesulitan finansial mereka membuat perempuan memiliki opsi yang terbatas. Tambahnya lagi, Inggris sendiri mencatat inflasi 9,9% pada Agustus. Ini merupakan rekor selama 40 tahun terakhir akibat meroketnya tagihan energi warga karena dampak perang Rusia-Ukraina, yang memperburuk krisis biaya hidup masyarakat. Sementara itu, ekonomi Inggris menyusut pada Agustus tahun 2022 ini. PDB kerajaan berkontraksi alias negatif 0,3%. Ini terungkap dalam pernyataan resmi yang dirilis Biro Statistik Nasional, ONS, Rabu ini. Ekonomi menyusut setelah sebelumnya mencapai 0,1% pada Juli. Ekonomi menyusut pada Agustus dengan produksi dan jasa jatuh kembali, tegas Kepala Ekonom ONS Grant Fitzner. Dikutip AFP, layanan konsumen mengalami kontraksi sebesar 1,8%. Penurunan terbesar terjadi untuk olahraga, hiburan dan rekreasi. Hal ini diyakini telah membawa Inggris ke awal jurang resesi. Resesi secara mudahnya berarti ekonomi negatif 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Tekanan berkelanjutan pada keuangan rumah tangga terus membebani pertumbuhan, dan kemungkinan telah menyebabkan ekonomi Inggris memasuki resesi teknis dari kuartal ketiga tahun ini, kata Kepala Ekonom di KPMG UK, Yael Selvin, dikutip Reuters. Hal sama juga dikatakan Kepala Ekonom Inggris di Konsultan Penelitian Pantheon Makro, Samuel Tombes. Data Agustus menandai tren penurunan hingga tahun depan. Kombinasi dari pukulan berkepanjangan terhadap pendapatan real dari pembiayaan kembali hipotek, kelambatan yang biasa terjadi antara perubahan sentimen perusahaan dan keputusan pengeluaran, dan kendala yang sekarang dihadapi pembuat kebijakan makro menunjukkan bahwa resesi tidak akan berakhir paling cepat 2023 akhir, tambahnya.
Mahalnya harga pangan membuat beberapa keluarga memutuskan untuk melewatkan waktu makannya. Bahkan, ini juga berdampak pada anak-anak. Satu sekolah di Lewisham, London Tenggara, memberitahu Badan Amal Chef in Schools tentang seorang anak yang berpura-pura membawa kotak makan yang kosong. Anak itu diketahui tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan makanan sekolah gratis dan tidak ingin teman-teman mereka tahu bahwa tidak ada bekal yang dibawa dari rumah. Di Inggris, semua anak sekolah berhak atas makanan sekolah gratis. Tetapi di luar itu, hanya anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan kurang dari 7.400 pound, 120,5 juta rupiah, per tahun, yang memenuhi syarat. Dan masih ada 800.000 anak yang tidak termasuk dalam daftar penerima makanan gratis itu, menurut kelompok aksi kemiskinan anak. Kelompok Bantuan Amal Masyarakat juga mengatakan kepada Observer minggu ini bahwa mereka berjuang untuk mengatasi permintaan baru dari keluarga yang tidak mampu memberi makan anak-anak mereka. Kami mendengar tentang anak-anak yang sangat lapar sehingga mereka mengunyah penghapus karet di sekolah. Anak-anak datang karena belum makan apapun sejak makan siang sehari sebelumnya. Pemerintah harus melakukan sesuatu, kata Kepala Eksekutif Chef in Schools, Naomi Duncan, kepada Guardians, akhir bulan lalu. Krisis Inggris kembali juga menimbulkan fenomena baru. Kali ini, krisis telah membuat ratusan ribu pekerja di industri pos negara itu mogok massal. Sebanyak 115.000 pegawai raksasa pos negara itu, Royal Mail, memutuskan untuk melakukan pemogokan kerja. Langkah ini dilakukan sebagai protes atas gaji dan kondisi kerja setelah Royal Mail memberlakukan kenaikan gaji 2% pada Agustus lalu bagi pekerja. Pasalnya, inflasi Inggris mendekati 10%. Kombinasi dari pukulan berkepanjangan terhadap pendapatan real dari pembiayaan kembali hipotek, kelambatan yang biasa terjadi antara perubahan sentimen perusahaan dan keputusan pengeluaran. CWU menuturkan ini perlu dilakoni untuk menghindari 19 hari lagi aksi pemogokan. Pemogokan ini sendiri terjadi saat Inggris tengah mendekati hari belanja online seperti Black Friday dan Cyber Monday. CEO Royal Mail Simon Thompson menyebut perusahaannya merugi hingga 1 juta pound atau sekitar 17 miliar rupiah per hari. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.